الطيبة الحرام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم يا ربي سرفا وكربا ومعامته وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah ibadah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Karena sesungguhnya jikalau seluruh lautan Allah Subhanahu wa taala jadikan tinta, kemudian pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, maka sesungguhnya semua itu tidak akan sanggup untuk menulis nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat beruntaikan salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, dialah Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kepada segenap keluarganya, para sahabat serta pengikutnya hingga hari kiamat. Tak lupa kami mewasiati diri kami sendiri dan kaum muslimin sekalian untuk senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah, karena barang siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Jemaah ibadah salat Jumat rahimakumullah, alhamdulillah hari ini kita telah masuk pada tanggal 17 Safar 1443 Hijriah. Mudah-mudahan di Jumat yang penuh berkah ini Allah masih menitipkan iman di dalam hati kita, sehingga hari demi hari kita selalu memperbaharui diri kita sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ibadah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, karena sesungguhnya kita semua akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan bertanya kepada kita. Kita gunakan untuk apa umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Dari mana harta kita hasilkan dan untuk apa kita gunakan? Kita gunakan masa muda kita untuk apa? Apakah sudah kita amalkan ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Hadirin ibadah salat Jumat rahimakumullah, kita semua akan menghadapi perkara-perkara yang besar. Kita akan menghadapi kematian. Seumpama sakitnya kematian itu ditunjukkan kepada seluruh manusia yang hidup di muka bumi ini, maka sesungguhnya tidak ada satupun yang dapat merasakan lezatnya makan dan nyenyaknya tidur. Hadirin ibadah salat Jumat rahimakumullah, kita semua akan menghadapi kematian. Kita semua akan menghadapi alam kubur. Sedangkan alam kubur itu merupakan salah satu dari pertamanan surga, ataupun sebaliknya, jurang daripada jurang-jurang api neraka. Hadirin ibadah salat Jumat rahimakumullah, kita semua akan menghadapi padang mahsyar. Kita akan menghadapi hisab. Akan dihitung amal-amal kita semua, baik yang zahir maupun yang batin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Dan apabila kamu menyembunyikan apa yang ada di dalam hatimu, ataukah kamu memperlihatkannya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengadakan perhitungan denganmu tentang perbuatanmu itu. Amal-amal yang kita sembunyikan dan amal-amal yang kita perlihatkan, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hadirin ibadah salat Jumat rahimakumullah, kita semua akan menghadapi mahkamah yang agung, yang hakimnya adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri, yang menguasai seluruh alam. Saksinya adalah para malaikat, para nabi dan rasul. Mahkamah yang disaksikan oleh seluruh makhluk, mulai dari Nabi Adam alaihissalam hingga manusia yang terakhir. Kita semua akan menjadi tontonan di mahkamah itu. Jikalau kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala
menjadi golongan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa kita bayangkan bagaimana kehinaan yang kita dapatkan pada saat itu. Sebaliknya, jikalau kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita termasuk hamba atau golongan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa kita bayangkan bagaimana kemuliaan yang kita hadapi, yang kita alami pada saat itu. Hadirin ibadah salat Jumat rahimakumullah. Langkah-langkahnya syaitan untuk menggoda manusia, yaitu dengan cara membuat kita lupa dengan akhirat. Seseorang itu ketika lupa dengan akhirat, kemudian condong dengan kehidupan dunia, maka hatinya akan dipenuhi dengan hubbud dunia, cinta dunia, senang dengan kehidupan dunia. Perilaku dan pertimbangannya adalah dunia, senang dengan kehidupan dunia, lupa akan akhirat. Padahal kita akan kembali ke akhirat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata'ul gurur." Dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu saja. Dunia hanyalah kesenangan yang menipu, dan cinta dunia adalah pangkal dari segala kesalahan. Hadirin ibadah salat Jumat rahimakumullah. Kita semua akan dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita belum mengadakan persiapan ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kita sangat rugi. Hadirin ibadah salat Jumat rahimakumullah. Orang yang berjalan ke akhirat, kemudian yang dilihatnya adalah dunia, bagaimana dia akan selamat? Ibarat kata, dia berjalan ke arah barat tetapi yang dilihat adalah arah timur. Bagaimana nasib orang yang seperti ini? Tentu dia akan salah jalan dan jatuh ke jurang. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirati wal yardauhu wal yaktarifu mahum." Dan juga agar hati kecil orang yang beriman, orang yang condong kepada syaitan, kepada bisikan syaitan, terpengaruhi dengan bisikan syaitan, condong dengan bisikan itu. Hadirin ibadah salat Jumat rahimakumullah. Orang yang terpengaruh dengan bisikan syaitan, mereka itu hatinya tidak rindu akan akhirat, sedangkan mereka yang tidak dipengaruhi oleh bisikan syaitan, mereka tidak akan dipengaruhi oleh syaitan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ittaqullaha yang Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaklah dari kalian, kata Allah, memperlihatkan apa yang diperbuatnya untuk hari esok, yakni akhirat. Wattaqullah, kata Allah, innallaha bima kanu ya'malun. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin ibadah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karenanya, kita ini setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik kita lebih dekat dengan akhirat. Ketika kita di rumah, kita dekat dengan akhirat. Di luar kita dekat dengan akhirat. Tidur pun kita semakin dekat dengan akhirat. Tetapi kalau kita tidak pikirkan akan perkara-perkara yang mendekatkan diri kita kepada akhirat, maka sesungguhnya kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang sangat merugi. Hadirin ibadah salat Jumat rahimakumullah. Sekarang akhirat sudah ada.
surga sudah jadi, neraka sudah dinyalakan. Terus apakah persiapan kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita mau berpikir, tentu kita akan melakukan persiapan, kita akan beramal untuk akhirat kita. Maka seseorang yang beramal, dia selalu mempersiapkan dirinya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Sedangkan tanah itu memiliki sifat mudah untuk dipengaruhi. Oleh karenanya, di antara itu kewajiban kita adalah membuat suasana yang membuat kita lebih dekat dengan akhirat. Kita jadikan rumah kita, kampung kita, tokoh-tokoh kita, dan rumah Allah Subhanahu wa taala ini hidup dengan amal-amal agama. Niscaya kita telah mempersiapkan diri kita nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa memberikan kesan di dalam hati kita, sehingga hari demi hari kita selalu beramal dan mempersiapkan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsi, faqala ta'ala fi kitabihil azim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi azma'in. Wa radallahu ma'ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.